Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nur Aidah, CGP Angkatan 8 dari SDN Pasir Curi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada aksi nyata kali ini, yaitu berupa pengimbasan terkait materi budaya positif terhadap rekan kerja di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya berdiri di hadapan ibu bapak bukan ibu guru, tapi hanya ini dari pengalaman saya selama mengikuti program guru muda ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi maksud aksi nyata di sini, kalau dalam pembelajaran itu ada teori, kemudian ada prakteknya ya. Sama seperti di dalam guru muda juga, mungkin saya telah belajar teorinya tentang budaya positif. Nah, untuk aksi nyatanya, saya dituntut untuk mengimbaskan pemahaman saya terkait budaya positif. Baik, kita lanjutkan. Nah, bila kita berbicara tentang budaya positif, maka pasti ada pertanyaan, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi budaya positif ini menurut pemahaman saya itu adalah sebuah nilai kebajikan. Nilai kebajikan kalau dalam dunia pendidikan itu kita kaitkan pada profil belajar Pancasila. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu pasti sudah mengetahui profil belajar Pancasila. Yang enam yaitu yang pertama saja. Project profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan telah mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri serta kreatif. Nah, diharapkan 6 nilai-nilai kebajikan tersebut menjadi budaya positif. Jadi maksudnya itu muncul dari dalam dirinya. Makanya di sini pada karakter itu pasti tertanam pada diri. Mungkin untuk kita dalam dunia pendidikan tertanam pada diri seorang siswa seperti itu. Nah, untuk menciptakan sebuah budaya positif perlu trik atau cara untuk menciptakan budaya positif, yaitu salah satunya yaitu dengan disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Mataram mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Nah, ini merupakan pemahaman dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Mataram tentang disiplin positif. Kalau pemahaman saya dapat saya pahami bahwa disiplin positif ini adalah disiplin yang muncul atas dorongan diri sendiri, jadi bukan dari dorongan orang lain. Jadi kalau nanti disiplin munculnya karena orang lain atau karena paksaan dari guru, nah ini bukan termasuk adalah disiplin positif. Jadi maksud disiplin positif di sini adalah sebuah kedisiplinan yang muncul atas dorongan dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian hal apa saja? Hal kedua untuk mewujudkan budaya positif yaitu motivasi. Nah, terkait motivasi perilaku manusia ini ada
dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang didorong oleh orang lain atau oleh lingkungan orang lain atau dari luar. Sedangkan kalau motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Nah, saya klasifikasikan untuk motivasi ekstrinsik ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bila si anak melakukan disiplin tetapi karena dia takut akan hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan, maka di sini yang muncul ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya muncul dari luar atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sama, imbalan atau penghargaan termasuk adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kalau si anak disiplin, tapi ini si anak dalam hatinya atau bisa kita lihat bahwa dia hanya ingin mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan ke depan saya, maka itu masuknya adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi orang yang mereka inginkan dan jadi motivasi yang muncul dari diri sendiri, yaitu maksudnya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bila kita melihat kedua motivasi ini, menurut Bapak atau Ibu, motivasi mana yang akan menumbuhkan budaya positif? Intrinsik. Ya, motivasi intrinsik, betul sekali. Susah. Kita pun susah. Memang sangat susah. Tapi kedepannya mudah-mudahan kita dari sedikit demi sedikit mudah-mudahan menjadi kebiasaan. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi. Cukup jawab dalam hati. Jadi cukup jawab dalam hati Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, tadi kan kita bicara tentang motivasi. Cukup bicara dalam hati saja. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin tegur atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman seperti sadisme? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau untuk berprestasi? Nah, boleh dijawab dalam hati masing-masing. Atau mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Atau mungkin Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau mungkin kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiganya? Silakan jawab pada Anda dalam diri Ibu Bapak. Motivasi apa sebenarnya yang mendasari saya untuk bekerja berangkat ke sekolah ini seperti itu? Dapat dipahami? Ya, dipahami dalam. Kemudian tadi kita berbicara tentang hukuman. Nah, dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk pengertiannya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan untuk konsekuensi sementara yaitu disiplin yang disiplin dalam bentuk konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Mungkin seperti konsekuensi itu tata tertib Pak ya. Ya. Dan sedangkan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut pendapat dosen tahun 2004. Nah, ini pengertiannya. Nah, kita lihat perbedaan dari ketiga ini. Perbedaannya untuk hukuman itu dibuat oleh guru, betul seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi biasanya dibuat oleh
guru dan murid. Sedangkan untuk restitusi itu dibuat oleh murid. Nah, untuk hukuman, perbedaan untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau hukuman si anak teh ternyata PR, berarti dia teh belajar menyembunyikan kesalahannya ya, karena takut hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, murid belajar taat peraturan, karena ada tertib. Jadi murid belajar untuk taat peraturan. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar untuk memecahkan masalah. Nah, untuk hukuman perbedaannya, hukuman itu konsep diri guru. Jadi kalau anak dihukum itu juga nanti guru gitu tuh. Sedangkan untuk konsekuensi itu konsep diri baik. Jadi kalau kita ada aturan tertib, anak melakukan aturan tertib tersebut, berarti dia merasa bahwa dia itu baik. Sedangkan untuk restitusi itu konsep diri kuat. Jadi anak menjadi lebih kuat. Nanti dibahas. Sedangkan untuk hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Jadi hukuman kedepannya itu dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Mana tuh bukan sudah berita dengan PR pak itu. Jadi ada seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi mendorong kepatuhan. Jadi anak akan patuh terhadap tertib, datang tepat waktu, disiplin, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, seperti itu untuk konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi mendorong disiplin positif. Nah, untuk hukuman biasanya bahasa yang sering kita gunakan itu untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus lebih seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi peraturannya berarti kembali karena tertib. Mampu kamu melakukannya, seperti itu. Sedangkan untuk restitusi bahasa yang sering digunakan itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini perbedaan dari ketiga bahasa ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga bahasa ini untuk menciptakan disiplin positif ya Pak, kayak yang budaya kayak disiplin positif, mana menurut Bapak Ibu yang akan menciptakan sebuah disiplin positif? Restitusi, ya, betul sekali. Tapi kita telah membahas perbedaan dari ketiga. Nah, kita akan kembali lagi pada kita bahwa sebagai seorang pendidik ada sebuah posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seorang penghukum itu biasanya menggunakan fisik ataupun verbal. Fisik yang bisa Joko berdiri di depan, gitu. Kalau verbal kan jadi melalui kata-kata yang kasar seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, biasanya seperti ini kalau untuk seorang penghukum. Nah, hasilnya bila kita menerapkan posisi sebagai penghukum, kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Jadi pada itu nanti ulangnya sudah. Nah, posisi kontrol kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya kan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, bila kita menggunakan kata-kata seperti ini, berarti kita berada pada posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Oke lah, bahasanya mungkin lemah lembut, tapi lihat hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal bila kita memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman, guru di sini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan mengatakan, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat
ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi kontrol, bahasa posisi kontrol untuk sebagai seorang teman. Nah, bila kita memposisikan diri kita kepada sebagai teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Memang murid akan senang. Kan biasanya kalau kita dekat ya, kita memposisikan kita sendiri sebagai teman, murid akan merasa senang tidak sanggup. Tetapi itu dampak positifnya. Nah, untuk dampak negatifnya mungkin murid tersebut akan tergantung kepada kita. Jadi kalau seorang kubu kita membantu, ada kubu yang kita, nah mungkin pada saat itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, untuk posisi kontrol selanjutnya yaitu memantau atau memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi mau memantau, ditinggal ini perilaku anak. Nah, biasanya kata yang digunakan itu peraturannya apa? Apa yang kita mau lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Memang kita akan bertanya sama akan bertanya lagi sama perbuatan apa yang dilakukan anak yang akan menjawab. Terus konsekuensi apa yang akan dihadapi anak, dan juga dia akan menjawab. Nah, hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, untuk terakhir, posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer biasanya akan berkata apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Kemudian apa kamu meyakininya, serta jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi di sini kalau posisi kontrol sebagai manajer itu anak akan memecahkan masalahnya sendiri. Nanti untuk mungkin di modul selanjutnya pembelajaran saya selanjutnya itu ada namanya segitiga restitusi. Jadi bagaimana cara kita memposisikan sebagai manajer. Jadi ada segitiga restitusi. Hasilnya yaitu murid untuk mencari jalan keluar. Murid akan mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahannya dengan bimbingan dari guru. Ada video mohon di simak. Ya, ada laptop lah. Itu penting untuk nulis. Cabut ya waktu. Emang kita tulis apa? Ayo, kita kan baik. Jelasnya, biasanya nanti Itu kan tulis banget. Singkat loh. Betul sama dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di awal. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemilik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penunjukan. 2. Posisi pembuat nasab bersalah. 3. Posisi lemah. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin dalam lambat hadir 20 dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Pak, Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melihat ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kayak ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan mau lagi ngomong gini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu lagi habis kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
posisi kontrol yang disarankan untuk mendidik memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi pertanyaan, bila telah menyaksikan video tersebut, posisi kontrol mana yang sering kita gunakan dalam penerapan disiplin pada murid? Enggak, sama seperti tadi, jawab saja dalam hati. Mungkin sekian seri pemahaman saya pada program guru penggerak ini. Mudah-mudahan kedepannya teori ini bukan hanya sekadar teori, tapi kita mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan kita di sini sekolah ini, pendidik-pendidik di sekolah ini menjadi pendidik-pendidik yang mampu memajukan pendidikan khususnya di sekolah ini, umumnya di Inggris. Sebab moto dari program guru penggerak ini ada motonya itu guru bergerak Indonesia maju. Jadi kalau kita mampu bergerak, mampu mengeksplor berbagai pemahaman, insya Allah Indonesia maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.